semakin banyak polutan yang ada di dalam udara tersebut, semakin halus partikel-partikel polutan yang ada tersebut, itu semakin tinggi resiko kesehatan yang kita derita gitu. Oke. Apa sih yang akan terjadi ketika terpapar polusi? Misalnya gatal-gatal kah, sesak nafas kah, batuk-batuk, atau Itu galau, demam, galau. Apa saja, Dok? Iya, kalau polusi udaranya itu cuman sebentar, Mhm, ya jadi misalnya kita kena polusi udara pas lagi nyebrang, habis itu langsung masuk gedung mhm, lagi gitu mhm, ya. Itu sih nggak banyak dampak kesehatan yang mhm. ada gitu. Tapi kalau kita lebih lama, prinsipnya gini, semakin lama kita terkena polusi udara, semakin banyak polutan yang ada di dalam udara tersebut, semakin halus partikel-partikel polutan yang ada tersebut, itu semakin tinggi resiko kesehatan yang kita derita gitu. Oke, Jadi kalau cuma sebentar doang, ya nggak ada apa-apa sih. Paling oke. bersin-bersin dikit Mhm. gitu ya. Kalau polusi udaranya kalau karena kentut gitu ya, kentut juga Waduh, polusi udara loh. Itu paling bau-bau dikit gitu kan. kan Nah dibahas lagi sama dia. yang bahaya, demen banget deh. Yang bahaya itu kan kalau dia masuk ke dalam saluran pernafasan kita yang paling dalam sehingga masuk Mhm, ke eh, peredaran darah. mhm. Nah, membedakannya ya sebenarnya agak susah sih Nah, karena itu dia. semuanya tidak kelihatan Heeh. mata. Gejala-gejalanya yang tadi Mas Daniel sebut itu semuanya. Jadi kalau kena ke mata, kalau partikelnya besar kena ke mata, mungkin kita rasa kayak kelilipan. Pernah kan Oh, kalau oke. kita lewat kendaraan Mhm, gitu, terus kita kelilipan. mhm. Iya, Nah, betul. tapi kalau agak halus, partikelnya lebih halus lagi, mungkin kita rasanya kayak nggak ada apa-apa, tapi kok matanya merah gitu, kayak kena iritasi gitu. Kalau masuknya ke hidung, ke mulut, ya tenggorokannya bisa gatel, bisa kering, bisa batuk-batuk gitu ya. Kalau yang punya asma, mungkin asmanya bisa kumat. Kalau dia Mmm, masuk sampai ke saluran pernafasan yang lebih dalam lagi sampai ke dalam darah, ya bisa meningkatkan berbagai macam resiko penyakit-penyakit yang mengerikan mhm. seperti penyakit jantung gitu ya. Oh, Beberapa artikel mengatakan bisa mhm. memicu diabetes, bisa merusak kemampuan paru dan seterusnya. Nah, eh, partikel yang dianggap berbahaya itu adalah yang dikenal dengan kalau bahasa Inggrisnya PM2.5. PM2.5, oke. Tapi kalau eh, kita nonton di YouTube atau di berita, mereka suka ngomongnya PM2,5 PM2,5. Itu apa sih, Dok? atau PM10. Nah, PM2,5 itu adalah partikulat matter, jadi partikel-partikel pencemar udara yang ukurannya itu 2,5 mikron. 2,5 mikron itu adalah 2,5 mikrometer. Nah, itu Mhm, berapa ya, Dok? Nah, kalau kita sehelai rambut, ini mhm. membayangkannya biar mudah ya. Manusia Kalau rambut kita saya. ambil sehelai rambut, Heeh, ini jangan diambil sayang. oh ya, heeh, sehelai rambut. Bayangkan aja, sehelai Mhm, rambut tebelnya mhm. itu eh, 2,5 mikron itu adalah 30 kali lebih kecil daripada tebalnya sehelai rambut. Sepertiga puluhnya. 30 kali lebih kecil, ya. Heeh, Kebayang nggak? Nggak oke. kan? Sama Enggak. lah, saya juga nggak kebayang kecil banget gitu. Secara rambut saya halus banget gitu. Nah ya, jadi kecil banget. Nah, yang bahaya itu adalah yang PM2,5. Kalau PM10 itu masih ya bahaya sih, tapi maksudnya dia hanya bisa masuk sampai ke paru-paru, tapi nggak bisa masuk ke dalam banget dari paru-paru. Oke. Jadi PM2,5 dengan PM10 itu sama-sama bisa melewati Awal. barier pertahanan eh, di saluran pernafasan kita Mhm, yang mhm, terdepan, mhm. yaitu bulu hidung dan mukosa hidung.